Hello spiritual people, welcome back. Aku Nika Kristalia. Di episode sebelumnya aku pernah ngebahas First Saturn Return yang juga merupakan krisis kehidupan pertama kita. Nah, ini bakal kamu rasain di akhir usia 20-an ya. Usia 28 sampai 30 tahun. Apakah kamu siap atau enggak? Kamu bakal merasakannya. Karena nama hidup itu selalu bergerak ya. Dan kita juga perlu tumbuh. Seperti alam semesta. Always expanding, right? Jadi ketika kamu mengalami kembalinya Saturnus ini atau Saturn return, kamu bakal mengalami yang namanya depresi spiritual. Yes, you hear me right. Depresi spiritual. Nah, depresi spiritual ya. Atau disebut dengan malam gelap jiwa or the dark night of the soul. Nah, ini mungkin kalian pernah ngelihat video gitu ya, dark night of the soul, dark night of the soul. Ya ini adalah depresi spiritual. Nah, by the way, malam gelap jiwa ini bisa datang lebih awal di masa remaja atau di kemudian hari. Malam gelap jiwa ini atau dark night of the soul semacam depresi spiritual atau detox. Yap. Dan ini harus dilalui seseorang untuk bangun or awake ya. Jika kamu mengalaminya dan kamu gak tahu apa yang terjadi, wow, this thing could be scary. Jadi kamu bisa kayak freak out gitu ya. Mungkin kamu pikir kamu gila or kamu pikir kamu stres parah gitu. But it's not. It's kamu tuh lagi ngalamin detox jiwa. Jadi jiwa kamu yang lama tuh lagi dibersihin sebenarnya, tapi caranya begini gitu. Karena harus dihancurin dulu gitu ya, kayak ngebangun rumah, dihancurin dulu biar bisa dibangun yang baru gitu. Malam gelap jiwa ini atau dark night of the soul didefinisikan sebagai perjalanan spiritual. Memaksa kamu untuk menghapus kepercayaan, kebiasaan, dan hubungan bahkan ya yang di masa lalu. Sehingga kamu dapat melakukan transisi untuk menjadi lebih sadar dan merasa terpenuhinya hidup kamu, guys. Emang sih, gejala dark night of the soul ini bisa mengingatkan kita pada depresi. Mirip ya, tapi nggak sama. Malam gelap jiwa ini atau dark night of the soul memiliki tujuan yang lebih dalam. Pada dasarnya, ini adalah kelahiran kembali jiwa kamu yang baru, di mana ego kamu yang lama itu mati. Dalam astrologi, ego itu diwakili oleh sun sign ya, atau zodiac sign. Nah, ini dikenal umumnya sebagai zodiak kamu. Tapi guys, the secret is this is not the real you, bukan diri kamu yang sebenarnya. Ya, karena kamu yang sebenarnya adalah tingkat tertinggi planet kamu. Nah, dalam astrologi, terutama Vedic astrology, itu disebut dengan Atma Karaka, ya, atau soul planet, atau bahasa Indonesianya planet jiwa. Dan kamu juga dapat ngelihat gimana cara kamu menjiwai sesuatu atau how you feel, cara kamu merasa itu lewat moon sign-nya kamu. Enough with the zodiac, kita kembali lagi ke gejala the dark night of the soul. Apa sih itu gitu ya? Atau bisa dibilang sih di sini kamu gak gila ya, kamu tidak gila. Jadi coba kita lihat gejala-gejala the dark night of the soul. Apakah kamu pernah mengalaminya atau mungkin sekarang kamu sedang mengalaminya? Yang pertama, kamu akan merasa bingung. Ya, kamu ngerasa harusnya kan aku bahagia ya saat ini. Tapi tiba-tiba ilusi dunia ya tentang apa yang benar-benar penting untuk kamu itu mulai memudar. Seperti bagian dari diri kamu itu masih
mengejar hal-hal di luar diri yang ngebuat kamu bahagia, seperti uang, status di masyarakat, atau apapun itu akan runtuh. Makanya kamu bingung gitu. Kamu pikir ini yang aku mau, tapi kenapa aku tidak berbahagia? Nah itu, ketika kamu punya semuanya tapi kamu malah kayak, why I'm not happy? Ini gejala yang pertama ya. Dan memang tiap orang beda-beda gejalanya. Mana yang satu duluan? Ya kamu pantengin aja deh, dengerin aja dulu ya. Yang kedua, kamu mulai mengalami gejala pembersihan. Ya, detox tadi juga tuh. Ini buat sebagian orang emang lebih ke emosi jatuhnya, pembersihan emosi. Ada beberapa yang misalnya tiba-tiba merubah arah hidup. Misalnya dulu gak peduli sama makanan sehat, sekarang lebih peduli. Atau tiba-tiba aja kamu jerawatan parah tanpa kamu tahu ada apa ini sebenarnya. Nah, itu tuh sebenarnya badan kamu lagi ngasih sinyal ke kamu ya. Dan ada juga beberapa yang tiba-tiba pengennya olahraga mulu atau pengen bergerak gitu. Karena ada tenaga energi dalam jiwa yang memang minta di moving gitu. Don't sit still, jangan diam aja gitu. Jadi kamu ada keinginan kuat untuk moving atau bergerak ya. Dan yang paling keren, gak keren juga sih, depend on the people, tergantung orangnya ya. Tiba-tiba kamu tuh mempunyai keinginan kuat untuk merapikan rumah, kehidupan sosial, secara online maupun offline. Ya, ini model-model yang udah males nge-scroll, udah males ngelihat hal-hal yang yang tidak bermakna gitu. Tapi kalau misalnya masih bermakna, kamu masih suka liatin. Yang ketiga, kamu merasa terjebak. Kamu merasa hilang, like lost gitu ya. Kamu ngerasa stuck gitu, ngerasa kayak nggak bisa kemana-mana, kayak ngerasa nggak bisa bergerak gitu. Nah, biasanya muncul ketika kita mulai menyadari semua keterbatasan yang kita tempatkan pada diri kita. Jadi makanya kita ngerasa hilang, kita ngerasa kita tuh ada batasnya gitu, kita ngerasa limit banget. Padahal sebenarnya kita kan limitless ya. Gejala yang keempat nih, dark night of the soul. Apalagi kamu mulai memiliki keinginan untuk tidak membuat orang terkesan. Not anymore at least. Bahkan untuk berhubungan dengan orang banyak gitu. Biasanya orang-orang yang udah mulai masuk ke hermit mode atau mulai suka menyendiri, udah males ngumpul sama teman-teman lama, udah males dapat validasi dari orang-orang. Karena kamu udah mulai tahu siapa diri kamu. Jadi kamu berhenti mencoba membuat orang lain menyukai kamu gitu. Dan emang di fase ini bisa ngerasa hampa banget ya. Karena kamu ngerasa kayak kamu ngerasa kehilangan teman-teman lama gitu. Bukan cuma teman, tapi banyak hal lainnya yang hilang dari hidup kamu. The next gejalanya itu apa aja? Nah, ini ada lagi yang kelima ya. Kamu mulai lebih resonate dengan arah filsuf dan spiritualis timur. Jadi pikiran kamu tuh terbangun gitu dengan kekuatan kamu. Kamu ngerasa kamu tuh memang bisa menyembuhkan diri kamu sendiri. Nah, aku pribadi dulu ya, suka filsafat itu ya, filsuf itu aku sukanya sama Rumi. Al-Rumi, right, dari Persian, dan juga Buddha. Beliau ini lumayan terkenal ya. Ya, banyak pengikutnya juga. Kemudian nomor 6, kamu mulai mengalami kenangan dan mimpi yang acak dan intens. Biasanya nih kadang muncul mantan kamu ya, yang mungkin 10 tahun ke belakang, 15 tahun ke belakang, udah lama gitu. Tapi tiba-tiba muncul aja gitu sering di mimpi kamu, kayak gue gak mikirin dia tapi kenapa dia muncul terus ya. Atau tiba-tiba pengalaman masa kecil kamu tuh muncul juga di pikiran kamu, dan seterusnya. Nah, kamu tahu nih kenapa? Ini tuh terjadi sebenarnya karena emosi yang melekat pada pengalaman masa lalu sedang meluap. Ya,
Kamu tahu dong kalau misalnya kamu tuh menyimpan air gitu ya di dalam ember, terus kamu isi terus, kamu isi terus, kamu isi terus, akhirnya meluap ya, melebar kemana-mana. Nah sama dengan emosi, it's the same. Makanya suka disamain dengan water, sama disamain dengan air kalau emosi itu kan. Emang karena sifatnya tuh sama gitu. Flowing. Dan itu ya, kamu energi-energi lama yang kamu abaikan itu muncul lagi guys. Karena memang di fase ini mau dibersihin. Jadi kamu harus kelarin dulu gitu masa lalu yang masih luka-luka ini. Jadi kita bilangnya wounded atau terluka. Bisa dari childhood, bisa dari keluarga, bisa dari mantan, bisa dari mana aja, kehidupan ya secara umum. Oke, nomor 7. Nomor 7. Kamu mulai memikirkan ide tentang apa itu sukses. Kamu mulai mendengarkan batin kamu. Apa yang benar-benar penting? Apa yang membuat kamu bahagia? Gitu. Jadi kamu benar-benar ngedengerin isi hati kamu gitu. Mungkin bukan kehidupan mewah yang dulunya kamu pikir itu bikin bahagia gitu. Jadi kamu mulai menyadari hal-hal yang sebenarnya yang benar-benar kamu inginkan gitu. And the next, nomor 8. Gejala apa saja sih gitu ya transformasi jiwamu ini. Nah, kamu menemukan kembali anak batin kamu, atau kita sering bilangnya inner child. Yes. Ya apapun itu yang kamu temukan ya. Mungkin kamu tiba-tiba pengen menyelesaikan sesuatu yang dulu di masa kecil kamu belum laksana gitu ya. Dan banyak hal lainnya. Mungkin kamu kembali lagi ke seni meskipun sebelumnya kamu pikir seni itu tidak menghasilkan uang yang banyak misalnya. Nah, kamu kembali lagi ke situ karena emang itu panggilan jiwa kamu gitu. Kamu bahagia di situ gitu. Meskipun uangnya tidak sebanyak kamu bekerja misalnya di perusahaan keuangan. I don't know, maybe. Ini contoh doang ya. The next step, apalagi sih gejala-gejalanya? Nomor 9, kamu mulai mengerti apa yang dibicarakan orang. Kamu perlahan-lahan terbangun dan menyadari bahwa mayoritas orang itu hidup tetapi mati rasa gitu, kayak zombie gitu ya. Jadi banyak yang mulai menyadari bahwa banyak orang memilih jalan hidup yang mereka minati, pasangan hidup dan lainnya itu karena dogma masyarakat, bukan karena apa yang memang mereka suka gitu. Jadi jatuhnya kamu ke brainwash sama sistem, dan dimana ini mulai terkikis. Jadi brainwash kamu mulai hilang. So it's good, right? And the next step, nomor 10. Kamu mulai mengenali dan merasakan apa arti penderitaan yang sebenarnya. Ketika kamu benar-benar menderita ya, kamu menjadi mampu berempati dengan apa itu rasa sakit yang sebenarnya. And the next, nomor 12. Nomor 11. Kau bilang 12 sih. Pada awalnya emang rasanya tuh seperti penderitaan sejati ya. Tetapi sebenarnya gak lama juga sih rasa sedih kamu, rasa bete kamu, rasa galau-galaunya kamu itu sebenarnya gak lama. Tergantung cara kamu menanganinya. Dan memang emosi yang negatif ini harus terjadi untuk ngebuat kamu itu berubah gitu. Dan kamu akan mengetahui apa peran kamu sebenarnya di dunia ini. And of course, to help other people. Karena memang kita kan makhluk sosial ya. Caranya beda-beda ya nolongnya. Ada yang memang pakai harta, ada yang memang pakai tenaga. So, the thing is, kamu harus tahu bahwa kamu di dunia ini ya memang untuk membantu orang lain gitu, bahkan orang asing sekalipun gitu ya. Dan memang kalau kamu udah masuk fase ini tuh, kamu mulai sabar dan mulai pengertian karena kamu tahu rasanya sakit. Makanya orang-orang yang baik, orang yang sabar, orang yang bijaksana itu adalah orang-orang yang pernah terluka dan sembuh dan menjadi versi terbaik diri mereka. Yes. Terus apalagi sih The Dark Night of the Soul ini gejalanya? Nah, ini buat kamu ya
Tiba-tiba aja kebiasaan tidur kamu jadi tidak teratur. Bisa aja kamu tiba-tiba lebih lapar, atau kamu malah gak lapar sama sekali. Terkadang kamu dimakan oleh emosi kamu sendiri juga. Kamu ngerasa kamu gak bisa berfungsi, kayak mau ngapa-ngapain males, mager. Karena kamu capek aja gitu, ngerasain emosi sendiri. Dan yang paling penting untuk diingat, Dark Night of the Soul ini memang kamu harus lebih banyak istirahat dari biasanya. Fisik kamu ya, karena itu bakal ngaruh ke badan, pikiran, something that you can touch. Dan beberapa orang memang akan dapat penyakit beneran gitu di badan yang physical. Beberapa hanya emotional. Ini tergantung orangnya juga ya. Kamu ada apa lagi sih? Ya, kamu menjadi sadar gimana pikiran kamu beroperasi. Jadi kamu tuh mulai aware gitu kalau pikiran kamu itu memikirkan sesuatu. Nah ini kan kita jarang ya. Kita tuh kadang lupa mikir kalau perasaan kita, pikiran kita lagi mikir gitu. Jadi di sini kesadaran kamu mulai terbangun. Kamu mulai memperhatikan pikiran kamu gitu. Dan menjadi sangat jelas bahwa hey, it's not me. Ini otak gue yang lagi mikir. Dimana otak kamu itu adalah hasil lingkungan kamu tumbuh, tapi bukan jiwa kamu yang sebenarnya. It's not the real you again. Dan di fase terakhirnya kamu, nah ini kamu bakal menemukan kemampuan untuk healing atau menyembuhkan diri kamu. Kebanyakan orang yang mengalami kebangkitan spiritual ini emang cenderung ya guys, mempunyai karunia bawaan yang tidak mereka sadari. Kadang mereka pikir mereka gila, mereka bipolar, mereka pikir mereka gila, padahal sebenarnya mereka itu cuma mengabsorb energi orang yang tanpa mereka tahu mereka itu mengabsorb itu energi, menyerap gitu ya. Jadi kamu lewat aja, kamu tuh bisa nyerap energi orang saking kamu sensitifnya. Terus kamu gak sadar bahwa itu tuh sebenarnya perasaan orang lain, bukan perasaan kamu. Dan kamu jadi berubah di situ menjadi orang lain. Dan orang ngelihatnya lu gila ya, lu bipolar ya. But it's actually lingkungan kamulah yang tidak sehat. Okay? It's not you baby, it's not you. Dan mereka-mereka ini sering memiliki potensi untuk menjadi guru gitu ya, counselor, atau bahkan healer yang sebenarnya kayak Reiki healing gitu ya, you know. And you guys, terlepas dari segalanya, ini adalah bagian paling luar biasa dari hidup kamu. Okay? This dark night of the soul is amazing ya, blessing in disguise. Jadi, dan itu tuh juga memberi kamu kekuatan untuk terus berjalan terlepas dari rintangan yang kamu hadapi. Kamu tahu jauh di lubuk hati bahwa emang yang namanya Dark Night of the Soul ini untuk kebaikan tertinggi kamu, for your highest good. Ya, kamu tahu memang inilah yang perlu kamu jalani agar kamu bisa tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang lebih baik. Kamu tahu semesta memiliki rencana yang luar biasa untuk kamu, dan bahwa kamu sedang melalui proses transformasi yang mendalam yang akan memungkinkan kamu untuk hidup selaras sepenuhnya dengan diri sejati kamu, atau ruhnya kamu ya, rohnya kamu, spiritnya kamu ya, bukan pikiran, karena pikiran itu lingkungan, produk lingkungan ya, sekolahnya kamu, agamanya kamu, orang tuanya kamu, teman-teman kamu, buku yang kamu baca, film yang kamu tonton, itu luar, dari luar, but not the real you. Nah, mungkin inilah pelajaran terpenting dari semuanya ya, yaitu percaya kepada Tuhan semesta alam untuk berhubungan kembali dengan spiritual di dalam diri kamu. Okay? So, I think that's it for this episode. Semoga bermanfaat ya. And thank you for watching. I will see you next time.